desa Kepulauan Seribu Utara, Jakarta Utara. Rumah warga hanyut saat banjir menerjang 8 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Pilot pesawat yang jatuh di hutan Binuang Kabupaten Malinau ditemukan selamat, sementara teknisi pesawat meninggal dunia. Menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Kita berharap Pemerintah menetapkan awal puasa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Dinda Ayudita menemani pagi Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Senin 11 Maret 2024. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Petugas kepolisian Polres Melawi menyediakan angkutan gratis untuk membantu warga korban banjir. Ya, sedikitnya 8 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat terdampak banjir akibat cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah ini. Rumah salah satu warga di Kecamatan Ela Hilir, Kabupaten Melawi ini hanyut terseret derasnya arus pada Minggu pagi. Banjir dengan ketinggian hingga 2 meter merendam belasan ribu rumah di 31 desa di 4 kecamatan di Melawi dalam 3 hari terakhir. Ketinggian air terus naik seiring hujan yang terus turun hingga membuat sungai Melawi meluap. Aktivitas warga pun lumpuh total akibat banjir yang terus meluas ke 8 kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Telah terjadi bencana banjir di 8 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu kita menghimbau agar seluruh masyarakat di semua kabupaten dan kota di Kalimantan Barat agar tetap waspada. Sementara itu Polres Melawi mengerahkan armada angkutan truk bagi warga atau kendaraan roda 2 yang ingin melintasi banjir yang merendam sejumlah ruas jalan nasional di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Ada 5 unit kendaraan truk yang bisa dimanfaatkan warga secara cuma-cuma. Dede Iskandar melaporkan dari Melawi, Kalimantan Barat. Sementara itu pemirsa, banjir yang menerjang permukiman di Ngawi, Jawa Timur melumpuhkan aktivitas warga. Sementara di Madiun, Jawa Timur, warga lanjut usia dan anak-anak dievakuasi dari rumah mereka yang terendam banjir. Petugas gabungan mengevakuasi sejumlah warga lanjut usia dan anak-anak dari rumah mereka yang terendam banjir di Desa Balerejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Minggu siang. Mereka melintasi genangan banjir dengan menggunakan perahu karet karena tidak bisa dilalui motor ataupun mobil. Beberapa bahkan adakan menggunakan batang pisang untuk menyeberangi banjir. Sementara untuk warga yang sakit atau kesulitan berjalan, petugas menggunakan tandu. Tim penyelamat gabungan sudah mengevakuasi 209 orang yang dibawa ke tempat pengungsian. Beberapa warga masih bertahan di rumah mereka karena menjaga harta bendanya agar tidak dijarah penjahat. Sementara Dinas Sosial Kabupaten Madiun mempersiapkan dapur umum untuk kebutuhan logistik makanan warga. Kita itu sementara yang dari dinas di kecamatan, ini kan teman-teman Tagana nanti akan memasak secara total di sana. Tapi nanti ada kemungkinan ada dapur umum yang ada di desa-desa masing-masing yang dikendalikan oleh kepala desa. Kami juga ingin support itu juga. Sementara itu hingga Minggu siang, aktivitas warga lumpuh setelah banjir menerjang 4 desa di Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ketinggian air yang mencapai sekitar 100 cm membuat semua akses jalan tergenang banjir. Anggota TNI dan Polri bersama relawan melakukan penyisiran di permukiman menggunakan perahu untuk memeriksa keadaan warga di kawasan tersebut. Ya untuk sekarang ya terisolasi, nggak bisa aktivitas seperti biasanya mas. Airnya semakin tinggi kok. Ya hanya bertahan di rumah berdiam diri lah. Mau aktivitas nggak bisa kok. Motor nggak bisa keluar ya? Nggak bisa keluar.
Jalan aja penuh loh kayak ini. Terus harta bendanya gimana, Mas? Harta benda alhamdulillah masih aman. Warga yang terdampak hanya bertahan di rumah masing-masing, namun sejumlah orang sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun dan Ngawi, Jawa Timur. Ya pemirsa, di Kalimantan Tengah, banjir yang sudah 2 pekan merendam permukiman di wilayah Kota Utara, Kota Waringin Timur, membuat pemerintah daerah memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir. Ya, sementara itu akibat Sungai Kahayan meluap, permukiman di Kota Palangkaraya juga kebanjiran. Warga di Jalan Arut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah berusaha melintasi banjir dengan berjalan kaki. Lantaran kendaraan bermotor tidak bisa melalui jalan yang digenangi air Minggu siang. Selain jalan raya, permukiman warga juga diterjang banjir akibat luapan Sungai Kahayan. Sejumlah rumah bahkan sudah digenangi air yang ketinggiannya bervariasi. Hampir masuk rumah. Tapi sebelah sudah banyak yang kena. Sudah banyak yang kena. Iya. Aktivitas terganggu nggak sih, Bu? Ya sebagian terganggu, sebagian ya harus memaksakan oleh kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, banjir yang melanda wilayah utara Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah sejak 2 pekan lalu belum juga berakhir. Ketinggian air mencapai 50 cm sehingga sejumlah warga menggunakan perahu untuk bepergian karena akses jalan terendam banjir. Karena keadaan tersebut, pemerintah Kota Waringin Timur memperpanjang masa status tanggap darurat bencana banjir yang sebelumnya berlaku dari tanggal 24 Februari hingga 8 Maret, kini diperpanjang hingga 23 Maret. Kalau mengingat dengan potensi hujan yang masih tinggi seperti ini, itu tidak menutup kemungkinan itu bisa meningkat lagi. Dari hasil semua itu, pemerintah daerah itu akhirnya melanjutkan untuk status tanggap darurat. Kenapa dilanjutkan? Karena status tanggap darurat ini itu adalah mempermudah apabila ingin melakukan bantuan-bantuan, baik bantuan sosial maupun bantuan untuk penyelamatan korban itu sendiri. Pemerintah kabupaten juga memprioritaskan penanganan genangan di dalam kota dengan melakukan pembersihan drainase dari sampah atau endapan. Syarul Mubarok melaporkan dari Palangkaraya dan Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Di informasi lain, pemirsa, pilot pesawat Pilatus Porter milik maskapai Smart Aviation yang jatuh di hutan di kawasan Binuang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara ditemukan selamat, sementara teknisi pesawat meninggal dunia. Proses evakuasi tidak berjalan mudah lantaran cuaca dan medan yang berat. Personil tim SAR ini diterjunkan ke lokasi jatuhnya pesawat Pilatus Porter milik maskapai penerbangan Smart Aviation di area hutan kawasan Binuang, Kabupaten Malinau. Setelah melakukan penerjunan tim sebanyak 3 kali, tim SAR berhasil mengevakuasi pilot pesawat bernama M. Yusuf dalam keadaan selamat. Namun, teknisi pesawat Denny berusia 35 tahun ditemukan meninggal dunia di lokasi kecelakaan. Pilot pesawat langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani perawatan setibanya di Lanut Anang Busra Tarakan Minggu petang. Sementara jasa teknisi pesawat akan diserahkan kepada keluarganya di Pangandaran, Jawa Barat. Dan berhasil membawa 2 korban untuk dievakuasi ke rumah sakit Kota Tarakan. Sementara itu, tim SAR memastikan kotak hitam atau black box pesawat Pilatus Porter sudah ditemukan. Selanjutnya, kotak hitam tersebut akan diserahkan ke KNKT guna menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat. Sebelumnya, pesawat Pilatus Porter milik Smart Aviation dilaporkan hilang kontak Jumat pagi. Pesawat hilang kontak saat dalam penerbangan dari Tarakan menuju Binuang, Kabupaten Malinau. Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Sebuah kapal motor terbakar di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Minggu sore. Ya, petugas berhasil menyelamatkan kapten kapal dan 3 orang anak buah kapal. Nahas tersebut. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari kapal motor Azimut 80 yang terbakar hebat di perairan Karang di Pulau Rosa, Kepulauan Seribu Utara, Jakarta Utara. Petugas Gulkarmat Kepulauan Seribu yang mengerahkan 2 kapal untuk melakukan pemadaman berhasil mengevakuasi kapten kapal, seorang kepala kamar mesin, dan 2 orang anak buah kapal. Diduga api muncul saat kapal Azimut 80 tengah mengalami kerusakan mesin. Kasus kebakaran kapal ini masih dalam penyelidikan Polsek Kepulauan Seribu Utara. Ya pemirsa, sementara sebuah kapal yang membawa puluhan penumpang menuju Pulau
Kera, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur terbalik dan tenggelam. Kapal tersebut terbalik setelah dihantam gelombang tinggi saat berlayar. Kalau mau begini, masuk nekat datang. Sebuah kapal kayu yang membawa 36 penumpang terbalik saat hendak menuju Pulau Kera, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Minggu sore. Kapal tersebut terbalik usai dihantam angin kencang disertai gelombang tinggi. Para nelayan yang melihat kapal terbalik itu langsung mengevakuasi sebagian korban ke Pulau Kera dan melaporkan kejadian tersebut ke Basarnas Kupang. Tim SAR yang menerima laporan tersebut kemudian bergerak cepat dan mengevakuasi sebagian penumpang lainnya ke Pelabuhan Navigasi Kupang. Seluruh penumpang akhirnya ditemukan dan dievakuasi dalam keadaan selamat. Nah, jadi mereka rencana melaksanakan piknik ke Pulau Kera. Jadi di tengah perjalanan mereka dihantam gelombang dan kapalnya tenggelam. Sehingga pada saat bersamaan ada juga nelayan yang melintasi di daerah tersebut sehingga beberapa orang itu dievakuasi menuju ke Oliba. Usai peristiwa kapal terbalik itu, masyarakat diimbau untuk tidak sembarangan beraktivitas di laut saat cuaca ekstrim dan selalu mengikuti perkembangan cuaca dari pihak BMKG. Jifri Suni melaporkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. 4 orang mengalami luka-luka diduga akibat menjadi korban ledakan petasan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Dita Ayudita sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Pemirsa, Anda masih bersama saya Dinda Yudita di Fokus Pagi. 4 orang warga Gedong Sari Bantul, Yogyakarta luka-luka dilarikan ke rumah sakit lantaran diduga menjadi korban ledakan petasan. Kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya ledakan. Inilah rumah seorang warga Gedong Sari, Kapanewon, Pandak, Kabupaten Bantul, Yogyakarta yang diduga menjadi sumber terjadinya ledakan petasan pada Minggu petang. Beberapa bagian rumah, terutama atap dan juga perabotan rumah mengalami kerusakan. Masyarakat di sekitar lokasi kejadian menuturkan, pada saat terjadinya ledakan terdengar dentuman yang cukup keras dalam radius 700 meter. Ledakan diduga terjadi ketika pemilik rumah bersama 3 orang lainnya sedang meracik petasan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 rumah jaraknya dari lokasi. Itu terdengar ledakan yang sangat keras banget itu. Sampai kaca itu kan bergetar. Nah, terus saya lari ke arah suara. Wah, ternyata sini udah kemelus itu, apa kayak kebakaran. Akhirnya dibawa ke UI. Ada rumah sakit UI. 4 keempatnya, terus ada yang dirujuk kemana kurang tahu. Ya jelas tadi bawa ke UI semua. Itu kemungkinan mercon ya? Kalau dari bau asap, ya, itu kayak bau potasium. Hingga saat ini petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya ledakan dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian. Sementara 4 warga yang mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Gandung Jatmika melaporkan dari Bantul, Yogyakarta. Ya pemirsa, sebuah minibus yang mengangkut rombongan wisatawan terguling di kawasan jalur wisata Telaga Sarangan, Magetan, Jawa Timur. Akibatnya 9 orang mengalami luka-luka dan harus mendapat perawatan medis. Inilah kondisi minibus yang terguling usai menabrak pagar pembatas di jalur wisata Telaga Sarangan, Magetan, Jawa Timur Minggu siang. Kerasnya benturan membuat kendaraan itu mengalami kerusakan yang cukup parah. Insiden bermula saat minibus yang mengangkut 8 wisatawan melaju dari Cemorosewu menuju Magetan. Di lokasi kejadian, yang merupakan jalan menurun dan menikung tajam, minibus lalu menabrak pembatas jalan hingga terguling. Kuat dugaan pengemudi kurang menguasai medan saat melintas di jalan tersebut. Pengemudi kendaraan elep ini belum pernah melewati sini sehingga tidak menggunakan gigi 1 atau 2. Jadi terakhir pada saat kejadian kecelakaan ini terlihat di situ masuk gigi 3 sehingga laju kendaraan dari atas ke bawah ini mungkin terlalu kencang, tidak bisa mengendalikan, akhirnya terjadilah kecelakaan.
Sebanyak 8 orang penumpang dan seorang pengemudi terluka dan harus mendapatkan perawatan di Puskesmas Pelawasan Magetan. Kasus kecelakaan kini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Magetan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan, Jawa Timur. Pemirsa, sebuah angkutan baja yang tengah terparkir di pinggir Jalan Pluit Raya, Penjaringan, Jakarta Utara hangus terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Petugas pemadam kebakaran sektor Penjaringan ini berupaya memadamkan sebuah angkutan bajai yang terbakar di pinggir Jalan Pluit Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu siang. Api yang berkorbar hebat menjadi tontonan pengguna jalan yang melintas. Menurut warga, bajai saat itu tengah terparkir di pinggir jalan yang ditinggalkan sopirnya. Tiba-tiba dari bagian belakang kendaraan beroda 3 itu muncul api, diduga akibat korsleting listrik pada mesin bajai. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Ditinggal ziarah kubur jelang Ramadan, rumah warga di Dusun Gotong Royong, Pakon Benteng Jaya, Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Lampung terbakar. Amukan si jago merah itu mengakibatkan seluruh bangunan semi permanen ludes tak bersisa. Mati, tapi bukan rumah juga. Kebakaran. Api berkobar hebat membuat warga di Dusun Gotong Royong, Pakon Benteng Jaya, Kota Agung Kabupaten Tanggamus Minggu siang. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong lantaran penghuninya sedang ziarah kubur jelang Ramadan ke tempat pemakaman umum. Dugaan sementara penyebab kebakaran karena korsleting listrik. Kencangnya hembusan angin membuat api leluasa menghanguskan seluruh bangunan rumah berikut harta bendanya, termasuk motor dan sepeda. Api sudah membumbung tinggi. Pokoknya sudah nggak bisa diselamatkan satupun itu. Udah api semua, Nah, cerita kemudian bagaimana mau menyelamatkan itu rumah, sedangkan sudah menjadi api semua. Air nggak ada. Orangnya juga pingsan sama ini istrinya itu. Ya gimana kayak gini ya? Bingung juga kakak-kakaknya ini. Orangnya. Diduga terpeleset saat memperbaiki selang pipa air, seorang petani di Ngawi, Jawa Timur tewas di sumur sawah. Kabar kematian korban disambut tangis histeris keluarga. Sunarti, 64 tahun, warga Desa Mungut, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ini menangis histeris mengetahui kabar suaminya telah tiada. Sang suami, Panijan, tewas setelah terjatuh ke dalam sumur sedalam sekitar 15 meter yang ada di tengah sawah. Diduga pria berusia 69 tahun itu terpleset saat berusaha memperbaiki selang air. Tim SAR butuh waktu 30 menit untuk mengevakuasi korban yang terjepit mesin diesel di dasar sumur. Untuk kesulitan ya ukuran gorong-gorong terlalu kecil, kedalaman yang cukup dalam, sama korban terjepit di mesin diesel. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Seorang pekerja bangunan di Sragen, Jawa Tengah ditemukan tewas di sebuah ruko. Korban diduga tersetrum saat tengah mengelas kanopi di lantai 2. Jasad seorang pria tergeletak di sebuah ruko di Desa Jetak, Kecamatan Sidoarjo, Sragen, Jawa Tengah, Minggu siang. Korban yang merupakan pekerja bangunan itu diduga tersetrum saat sedang mengelas kanopi di lantai atas yang berdekatan dengan kabel tiang listrik. Jenazah korban awalnya ditemukan oleh rekan-rekannya di lantai 2 bangunan tersebut. Rekan korban terkejut ketika mendengar bunyi seperti benda jatuh di lantai atas. Saat didatangi asal suara, ternyata korban sudah tergeletak dengan luka bakar di bagian perut. Tadi kan gempa toh Pak, kan semua kan di bawah, DWI kan kelas. Habis kelas kan DWI naik, yang 3 di bawah. Ya habis itu kan ada suara dok ngonten, langsung datang naik. Petugas Inafis Polres Sragen yang datang ke lokasi telah memeriksa tubuh korban dan tempat kejadian. Dari hasil pemeriksaan luar, tidak ditemukan adanya tindak kekerasan. Di atasnya itu ada kabel jaringan listrik di pinggir jalan, sehingga dia setelah memotong besi kemudian mau dipasang, itu bagian dari besi itu nyangkut di
kabel terbuka. Jasad korban telah dievakuasi dan dibawa ke rumah duka di Dusun Wonokerso, Kecamatan Kedawung, Sragen, lalu dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Diduga akibat dianiaya sekelompok pemuda bersenjata tajam, 2 remaja terluka parah dan terbaring di tengah jalan. Salah satu korban bahkan meninggal dunia. Saat ini polisi masih menyelidiki pelaku dan motif penganiayaan tersebut. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal itu. Warga merekam seorang remaja yang tergeletak bersimbah darah Minggu dini hari di tengah Jalan Raya Pahlawan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Korban berinisial AS dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Bayangkara Porong dalam kondisi meninggal dunia. Selain AS juga turut dievakuasi 1 remaja lain yang terluka. Diduga mereka berdua terluka dalam pengeroyokan yang dilakukan sekelompok pemuda bersenjata tajam. Dari pemeriksaan forensik atas korban AS yang meninggal dunia, ditemukan sejumlah luka di tubuhnya dan patah tulang. Dari temuan-temuan yang ada pada tubuh korban itu ada 2, ada kekerasan tajam dan ada kekerasan tumpul. Tapi dari analisa kami, pemeriksaan kami, eksperimen luar dan dalam itu meninggalnya karena kekerasan tumpul. Kasus dugaan pengeroyokan oleh gerombolan pemuda bersenjata tajam yang mengakibatkan 1 orang tewas dan 1 orang kritis itu kini ditangani Satreskrim Polresta Sidoarjo. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa kriminal unik terjadi di Tangerang Selatan, Banten. Hanya dalam hitungan jam usai mencuri, kawanan maling mengembalikan sepeda motor curiannya ke lokasi kejadian lewat jasa pengiriman. Kamera pengawas merekam aksi 2 orang pencuri saat membawa kabur sepeda motor yang berada di area parkir Gor Bulu Tangkis di Jalan Pesantren Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Jumat malam. 5 jam berselang, pengelola hal dibuat bingung dengan datangnya mobil jasa pengiriman yang mengantarkan sepeda motor pada Sabtu dini hari. Pengelola Gor Bulu Tangkis baru menyadari jika sepeda motor tersebut merupakan kendaraan milik pelanggannya yang sebelumnya dicuri. Sampai tersadar akhirnya itu motor curian itu gimana, Bu? Ya karena emang pas dilihat di CCTV sama yang itu benar-benar motornya gitu. Sampai kita ngubungin yang punya pemiliknya, datang ke sini jam 8 pagi, diperiksa segala macamnya. Emang benar itu motor yang diambil, yang dicuri. Nah, pemilik sih tadinya emang mau ngelapor. Cuman karena udah dibalikin pagi-pagi, jadinya nggak jadi ngelapor. Ya pemirsa, belasan pemuda yang sedang asik pesta miras terjaring razia ketertiban jelang Ramadan. Mereka diamankan beserta sepeda motor yang mereka gunakan. Belasan pemuda ini panik saat petugas gabungan yang tengah melakukan patroli di Kota Banjar, Jawa Barat mendapati miras yang terbungkus plastik di lokasi mereka nongkrong. Sebagian pemuda sempat melarikan diri, sementara mereka yang tertangkap diamankan ke Polres Banjar. Petugas juga menyita sejumlah kendaraan yang digunakan oleh para pemuda ini. Pemerintah menetapkan awal puasa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa 12 Maret 2024. Informasi selengkapnya akan dilanjutkan oleh Dani Maulana saat lagi. 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, banjir yang merendam sejumlah desa di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan belum juga surut. Warga mulai membangun jembatan antar rumah untuk memudahkan mereka beraktivitas. Ada yang ngungsi tidak? Alhamdulillah untuk sekarang ini belum ada yang ngungsi. Untuk berjalan tadi lihat ada yang pasang jembatan darurat? Ya rata-rata ya macam itu. Bikin jembatan darurat. Warga di Desa Tanjung Dayan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan terpaksa membuat jembatan kayu secara swadaya dari rumah ke rumah agar bisa melintas dan beraktivitas. Hal ini mereka lakukan karena sudah 2 hari permukiman mereka tergenang air setinggi 80 cm akibat meluapnya Sungai Ogan setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Sedikitnya ada 110 rumah warga yang ikut terdampak banjir kali ini. Tadi lihat ada yang pasang jembatan darurat? Ya rata-rata ya macam itu. Bikin jembatan.
Di informasi berikutnya, pemirsa, jembatan penghubung antar desa sepanjang 40 meter di Mojokerto, Jawa Timur putus setelah diterjang arus kencang dari sungai yang meluap. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, banjir akibat luapan sungai Anak Bengawan Solo membuat sejumlah warga terisolir. Akibat tingginya intensitas hujan, ratusan rumah di 2 desa di Sragen, Kota Jawa Tengah terendam banjir dengan ketinggian mencapai 70 cm. Tidak hanya permukiman, akses jalan dan persawahan juga ikut tergenang. Kondisi ini membuat sejumlah warga terisolir karena kendaraan jenis roda 2 maupun roda 4 tak dapat melintas. Mereka harus berjalan kaki sekitar 1 km atau menaiki perahu agar dapat keluar dari desa yang terendam banjir. Selain karena curah hujan, banjir yang terjadi juga diduga karena meluapnya anak sungai Bengawan Solo. Selain curah hujan yang tinggi, Bengawan posisi tinggi, sehingga air yang masuk ke Bengawan tidak segera bisa masuk sehingga menggenang, terhambat di perumahan warga. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, jembatan penghubung antar desa sepanjang 40 meter putus usai diterjang luapan sungai Pikatan. Selain pondasi yang telah rusak, putusnya jembatan tersebut diduga akibat tiang penyangga jembatan tak mampu menahan beban saat dihantam berbatuan besar yang terseret arus sungai. Jembatan kini hanya tersisa 10 meter di sisi selatan, sedangkan sisi utara jembatan runtuh dan hanyut terbawa arus. Akibat jembatan putus, warga yang hendak menuju Desa Gondang dari Desa Kebon Tunggul maupun sebaliknya terpaksa harus menempuh jalur lain sejauh 5 km untuk bisa sampai tujuan. Tim Liputan melaporkan. Korban terseret banjir bandang di Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat terus bertambah. Petugas gabungan kini kembali menemukan 2 jasad yang diduga merupakan penumpang dari mobil yang terseret arus banjir. Tolong motoin, Pak. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 orang korban terseret arus banjir bandang di Kenagarian Duku, Kecamatan Tarusan, Pesisir Selatan, Sumatera Barat pada Minggu siang. Kedua korban yang diduga penumpang dari mobil terseret arus banjir pada Jumat malam lalu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Penemuan kedua korban itu berdasarkan laporan dari masyarakat yang menemukannya di dekat kebun pisang milik warga. Guna kepentingan identifikasi, jasad kedua korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah M. Zain Painan. Kini sebanyak 11 korban tewas akibat banjir bandang telah dievakuasi petugas. Temunya di posisinya di mana, Bun? Ketemu di pinggir sungai, namun sudah tertimbun oleh material-material longsoran sungai, material pasir dan juga pohon-pohon. Jadi agak tertimbun, jadi agak susah tadi terjepit. Dan kita harus, tim SAR juga harus memotong dulu kayu-kayu tersebut. Sementara itu, pasca banjir bandang menerjang, 3 unit armada damkar dikerahkan ke sejumlah titik lokasi banjir di daerah Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, guna membersihkan sejumlah rumah ibadah. Masjid dan musola menjadi prioritas yang harus segera dibersihkan agar memudahkan warga untuk menjalani ibadah salat tarawih menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ulfa Musriyadi melaporkan dari Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan puluhan rumah di Kabupaten Kulon Progo rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Sementara itu di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, 11 desa di 6 kecamatan terdampak berupa kerusakan akibat sejumlah pohon tumbang dan tiang listrik yang roboh. Di Desa Dawuhan, Kecamatan Trenggalek misalnya, pohon tumbang menimpa rumah warga hingga atapnya rusak. Petugas BPBD Trenggalek bersama warga membersihkan material pohon sekaligus memperbaiki kerusakan sepanjang hari Minggu. Hujan disertai angin kencang yang melanda Sabtu sore mengakibatkan 5 rumah di Kabupaten Trenggalek rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Selain di Desa Dawuhan, 4 rumah lain tersebar di Dongko, Watulimo, Kampak, dan Panggul. Untuk penanganan rumah yang rusak dilakukan kerja bakti, penanganan darurat berakibat dari kejadian pohon tumbang kemarin. Kemudian berkaitan dengan hal-hal yang lain seperti tiang listrik roboh, PLN juga turun tangan untuk segera memperbaiki. Cuaca ekstrim juga memicu terjadinya tanah longsor di 11 desa dan di 6 kecamatan. Pihak BPBD mengimbau warga berhati-hati dan mewaspadai cuaca ekstrim selama beberapa hari ke depan. Di
Di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sekitar 40 bangunan yang terdiri dari rumah dan sekolah di 5 kecamatan mengalami kerusakan. Pihak BPBD setempat mendata dampak kerusakan terparah ada di Dusun Tlogolego, Kecamatan Hargo Tirto Kokap. Sejumlah pohon sengon tumbang hingga tercatat 5 rumah rusak tertimpa. Yang di dalam pada lari keluar semua, terus itu pohonnya roboh. Anginnya gede, jadinya takut. Intinya hancur semua itu rumahnya. Terkait kerusakan, pihak pemerintah desa bersama warga berupaya melakukan penanganan mandiri sambil menunggu datangnya bantuan dari pihak BPBD Kulon Progo. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu hujan disertai angin kencang yang menerjang Kabupaten Tegal, Jawa Tengah juga menyebabkan sejumlah pohon tumbang. Tumbangnya sejumlah pohon itu hingga menimpa rumah warga dan mengganggu arus lalu lintas. Inilah rekaman dari ponsel warga saat hujan disertai angin kencang menerjang Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada hari Minggu. Akibatnya sejumlah pohon tumbang hingga menimpa rumah warga dan puskesmas. Belasan pohon tumbang juga menutup akses jalan hingga mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan panjang. Arus listrik di sejumlah lokasi juga padam karena banyaknya tiang dan kabel yang tertimpa batang pohon. Petugas BPBD bersama TNI dan Polri langsung dikerahkan ke lokasi untuk segera mengevakuasi pohon yang tumbang. Depan pabrik jam. Hujan campur angin. Gede banget. Gede. Lumayan sih. Hampir sebagian. Masyarakat terdampak. Sekitar berapa lama hujannya? Kurang lebih 20 menit. Hampir setengah jam ya? Iya. Kalau anginnya kenceng banget? Lumayan. Ya pemirsa, dampak dari hujan deras selama lebih dari 2 jam juga memicu longsornya tebing yang menimpa 2 rumah di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Hingga Minggu siang, warga bergotong royong membersihkan material longsor dan memperbaiki bangunan yang rusak. Seperti terekam video amatir, tebing sepanjang 17 meter di Desa Tanjung Sari, Banyudono, Kabupaten Boyolali ini longsor dan menerjang 2 rumah di bawahnya. Beruntung tidak ada korban karena penghuni rumah sedang pergi, kecuali seorang kakek di dalam ruangan yang tidak terkena material longsoran. Satu kendaraan brompit sama teras rumah, Pak. Berapa rumahnya? Ya 2 rumah, Pak. Terus kerusakannya? Kerusakannya asbes teras, Pak. Pada pecah, Pak. Hingga Minggu sore, warga bergotong royong membersihkan material longsoran yang menerjang kedua rumah. Saya ke TKP, tetapi hujan masih lebat sampai jam 9 malam. Sehingga baru pagi tadi setelah subuh saya cek ke sini. Dan kebetulan tadi itu ada alat yang mengerjakan proyek itu. Saya kontak bisa kerjasama menangani ini. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian diperkirakan mencapai belasan juta rupiah, termasuk sebuah sepeda motor yang rusak tertimbun. Aparat desa mengimbau warga yang bermukim di area perbukitan untuk selalu waspada terhadap ancaman longsor saat hujan deras turun. Yulianto melaporkan dari Boyolali, Jawa Tengah. Pemirsa, seorang balita di Sleman, Yogyakarta dilaporkan hilang setelah diduga terjatuh ke sungai saat bermain sepeda. Warga yang sempat melakukan pencarian hanya menemukan sepeda dan sandal milik bocah itu. Warga Dusun Gemawang di Sleman, Yogyakarta digegerkan dengan adanya seorang balita yang diduga tercebur di aliran sungai atau selokan Mataram pada Minggu petang. Ratusan orang yang panik mendengar kabar tersebut langsung berhamburan ke lokasi dan berupaya untuk mencari bocah berusia 4 tahun itu. Diduga bocah tersebut terjatuh saat sedang bermain sepeda. Upaya pencarian dilakukan dengan menyisir aliran sungai sejauh 500 meter hingga 1 km yang dimulai dari keberadaan sandal dan sepeda milik bocah itu. Namun meski sudah dilakukan pencarian oleh warga dan petugas gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, serta relawan, namun bocah itu belum juga ditemukan. Tadi terlihat terakhir di area pinggir kali ini pukul 16 lebih sekitar 45. Jadi nggak ada saksi ya? Tidak ada saksi yang melihat langsung. Ya, tapi untuk sandal dan sepeda dipinggirkan. Pencarian yang dilakukan petugas gabungan terpaksa dihentikan sementara karena terbatasnya penerangan dan rencananya akan kembali dilanjutkan pada Senin pagi ini. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Yogyakarta.
Sementara itu, tim SAR gabungan mengevakuasi 4 orang penumpang kapal motor Duta Bahagia yang kandas di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Keempat korban adalah kru yang bertugas di kapal itu. Petugas gabungan yang menyisir perairan di sekitar Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur berhasil menemukan 4 orang yang terdampar di Pulau Sture. Keempatnya adalah kru kapal Duta Bahagia yang kandas. Setelah dihempas ombak dan angin kencang saat berlayar dari Labuan Bajo menuju ke arah Pulau Bidadari pada hari Sabtu. Korban selamat langsung dievakuasi petugas menuju ke pelabuhan Labuan Bajo untuk mendapatkan perawatan medis. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah melalui Kementerian Agama pada Minggu malam mengumumkan hasil sidang isbat penetapan awal puasa 1 Ramadan 1445 Hijriah. Setelah dilakukan pemantauan di 134 titik di Indonesia, sidang isbat menetapkan 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024. Berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria Mabims baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa dengan kekhusyukan. Saat ini kita ketahui bahwa ada beberapa perbedaan dan itu lumrah saja, namun kita harus tetap saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi sehingga tercipta suasana yang kondusif. Sementara itu, warga Muhammadiyah di berbagai daerah telah menunaikan salat tarawih perdana pada Minggu malam. Ini berarti jemaah akan melaksanakan puasa 1 Ramadan 1445 Hijriah pada hari ini, hari Senin 11 Maret. Salah satu masjid yang menggelar salat tarawih perdana yang diikuti warga Muhammadiyah adalah Masjid Al-Isra di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Para jemaah melaksanakan salat tarawih perdana pada Minggu malam. Salat tarawih diikuti oleh ratusan jemaah pria maupun wanita dengan khusyuk. Di Kampung Kauman, Kota Yogyakarta, ratusan warga Muhammadiyah mulai menggelar salat tarawih di Masjid Gede Kraton pada Minggu malam. Pelaksanaan salat tarawih lebih awal dari penetapan pemerintah dilakukan sesuai penetapan pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah jauh-jauh hari menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada 11 Maret 2024 berdasarkan perhitungan metode hisab wujudul hilal. Hal serupa terjadi di Masjid Sobulusalam Al-Khori di Universitas Muhammadiyah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan warga Muhammadiyah melaksanakan salat tarawih perdana dengan khusyuk. Meski berbeda dengan penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah dengan pemerintah, para jemaah berharap hal ini tidak memecah belah umat tapi justru semakin menguatkan dengan saling menghormati dan menghargai. Salat tarawih juga digelar di Masjid Raya Mujahidin yang menyatu dengan kantor DPD Muhammadiyah Jawa Barat di Jalan Sancang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung pada Minggu malam. Warga Muhammadiyah antusias menunaikan salat tarawih 8 rakaat dilanjutkan dengan salat witir 3 rakaat. Dengan digelarnya salat tarawih pada Minggu malam, maka jemaah akan melaksanakan puasa 1 Ramadan hari ini, Senin 11 Maret. Ratusan warga di sejumlah kawasan di ibu kota Jakarta menggelar pawai obor menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana dan Dinda Ayudita. Ya, pemirsa, tahun ini perang Israel-Hamas membayangi bulan suci Ramadan. Tak hanya bagi umat Islam yang terperangkap dalam pertempuran di Gaza, tapi juga bagi umat Muslim di tepi barat. Ya, tapi setidaknya untuk saat ini wacana membatasi lebih ketat Masjid Al-Aqsa selama Ramadan akhirnya tidak menjadi kenyataan. Selengkapnya kita ikuti laporan VOA berikut ini. Pemerintah Israel akhirnya memutuskan tak ada pembatasan baru untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadan. המדיניות של ישראל תמיד הייתה ותמיד תהיה לשמור על חופש הפולחן לכל הדתות.
Sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mendapat tekanan dari anggota ultra kanan kabinetnya untuk memberlakukan restriksi baru selama Ramadan. Meski tak ada pembatasan baru, pembatasan bagi laki-laki muda Palestina yang ingin masuk ke kompleks Al-Aqsa sebelumnya sudah diberlakukan sejak terjadinya serangan Hamas ke Israel Selatan 7 Oktober lalu. Konflik Israel-Palestina banyak berpusat pada status Yerusalem, termasuk kompleks Masjid Al-Aqsa yang terletak di Tempel Mount atau Haram Al-Sharif. Lokasi ini menjadi lokasi yang dianggap sakral bagi 3 umat agama Ibrahimiyah, karena dipercaya menjadi lokasi Bait Allah, kerajaan Israel kuno, yang disucikan agama Yahudi dan Kristiani, dan juga lokasi Masjid Al-Aqsa dan Kubah Ash-Shakra atau Dome of the Rock yang dianggap suci oleh umat Islam. Dalam wawancara dengan VOA, Mufti Besar Yerusalem dan wilayah Palestina mendesak negara-negara anggota PBB kembali menyoroti status Masjid Al-Aqsa. نحن نقول أن الأمم المتحدة اتخذت قرارات كثيرة بخصوص القضية الفلسطينية، فعليها أن تنفذ هذه القرارات الكثيرة. أما الأقصى والإشراف على الأقصى وإدارة المسجد الأقصى والسلطات في المسجد الأقصى فهي سلطات إسلامية فقط وهي من حق هذا الشعب الفلسطيني. Ia juga mendesak Indonesia ikut proaktif. Seperti Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Israel akan mengkaji aturan memasuki kompleks Al-Aqsa setiap minggunya. Dari Washington DC, Kompleks Al-Aqsa dan Tepi Barat, Yuni Salim, Rere Wahyudi, Valdia Baraputri, dan tim VOA. Kita kembali ke informasi di tanah air, pemirsa. Ratusan warga di sejumlah kawasan di ibu kota Jakarta menggelar pawai obor untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kemeriahan dalam pawai yang digelar untuk memberikan semangat warga menjelang pelaksanaan ibadah puasa. Inilah kemeriahan pawai obor yang diikuti ratusan warga di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, Minggu malam. Selain anak-anak, remaja dan orang tua juga antusias turut dalam pawai dengan membawa obor serta tabuhan musik rebana untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Mereka berjalan sepanjang 10 km dari Jalan Tanah Sereal menuju Jalan Kiai Haji Muhammad Mansur. Kegiatan pawai obor rutin digelar setiap tahun di kawasan ini sebagai tradisi menjelang pelaksanaan ibadah puasa. Sementara itu, kemeriahan yang sama juga terlihat di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu malam. Ratusan orang terdiri dari remaja dan anak-anak juga sejumlah orang dewasa melakukan pawai obor. Mereka antusias menyambut pelaksanaan ibadah puasa yang akan dimulai pada hari Selasa sesuai dengan pengumuman pemerintah Indonesia. Ratusan warga melakukan pawai obor sepanjang 3 km sambil bersolawat dengan menyusuri jalan yang berada di lingkungan permukiman mereka. Ya pemirsa, ragam tradisi unik dari berbagai daerah hadir menjelang Ramadan. Seperti sadaranan udik-udik atau tradisi sebar koin hingga tradisi nobeng atau tangkap ikan secara massal. Ayo semangat cari ikannya. Tradisi unik di Desa Tambak Sari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ini dinamai tradisi nobeng atau mencari ikan secara massal. Tak hanya diikuti ratusan peserta dari berbagai desa, ribuan penonton yang didominasi kaum mak-mak turut memeriahkan acara. 5 kuintal ikan yang terdiri dari ikan lele, mujair, hingga nila disiapkan panitia untuk para peserta. Menariknya, mereka wajib menangkap ikan dengan tangan kosong. Kita beberapa hari lagi kan ada menginjak bulan suci Ramadan. Ini termasuk munggahan masyarakat. Kita agendakan nobeng ikan bareng-bareng dari berbagai wilayah. Nah, tradisi unik juga digelar di Desa Kali Tengah Wedi, Klaten, Jawa Tengah. Walau diguyur hujan, antusias peserta tetap tinggi untuk mengikuti sadranan udik-udik atau tradisi menangkap sebaran koin. Kegiatan biasa dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi tiba. Tradisi ini sebagai bentuk sedekah untuk mendatangkan berkah. Selain berebut koin hingga mandi lumpur, acara juga disertai doa untuk para leluhur dan ajang silaturahmi antar warga demi kelancaran menjalankan ibadah puasa.
Tim Liputan melaporkan. Di informasi berikutnya, pemirsa, sukacita menjelang Nyepi dirayakan umat Hindu di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Warga melakukan perang api hingga mengarak ratusan ogoh-ogoh keliling kota. Ratusan ogoh-ogoh berbagai jenis dan bentuk diarak warga berkeliling kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Minggu sore. Ogoh-ogoh tersebut dibawa dari ratusan desa dan kelurahan di Pulau Lombok untuk meramaikan acara parade budaya yang dipusatkan di kawasan ekonomi Cakranegara Mataram. Ogoh-ogoh yang diarak merupakan simbolisasi raksasa buta kala yang diarak warga sebagai tahapan penetralan alam semesta dari unsur negatif. Tidak hanya mengarak ogoh-ogoh, ratusan warga kota Mataram di Desa Negara Sakah dan Sweta, Kelurahan Cakranegara juga menggelar perang api untuk menyambut Hari Raya Nyepi. Warga yang berkumpul pada Minggu petang saling serang dengan gada yang terbuat dari janur kering. Usai perang, seluruh peserta kemudian saling merangkul dan bersalaman sebagai pertanda tidak ada dendam di antara mereka. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ya, sementara itu usai Hari Raya Kuningan hari Sabtu, warga di Desa Bongan Gede, Tabanan menggelar tradisi mesuriak atau berebut uang pada hari Minggu. Tradisi ini unik karena sejumlah uang dilemparkan dan diperebutkan warga. Sukacita mewarnai tradisi mesuriak yang digelar warga Desa Bongan Gede, Tabanan pada hari Minggu. Tradisi mesuriak terbilang unik karena sejumlah uang dilemparkan dan diperebutkan warga dalam suasana riang gembira. Mesuriak, sebuah tradisi turun-temurun, diartikan berteriak, bersorak yang bertujuan sebagai sarana mengantarkan leluhur kembali ke alam nirwana. Besarnya uang yang dilemparkan bervariasi, tergantung kemampuan ekonomi masing-masing. Tinggi-tinggian kita loncat, ya pokoknya lincah-lincahan lah. Kalau makin lincah makin banyak dapatnya. Untuk saat ini berapa tuh dapatnya tadi? Ini saya sendiri pribadi 45.000. Ya, jumlahnya 2.000 sama 10-an. Untuk apa aja tadi, Pak? Nanti ya untuk belanja aja, buat anak, bekal anak juga. Dipersembahkan oleh Ingat Mas, Ingat Pegadaian. Kita beralih ke ajang Pegadaian Liga 2. Selain berhasil keluar sebagai juara, PSBS Biak juga sukses memborong sejumlah penghargaan lainnya. Tim berjuluk Badai Pasifik juga meraih penghargaan sebagai tim fair play hingga pemain terbaik. Kompetisi Pegadaian Liga 2 musim 2023-2024 resmi berakhir dengan menghadirkan PSBS Biak sebagai juara, lalu Semen Padang sebagai runner-up, dan Malut United menempati peringkat ketiga. Selain menyabet gelar juara, tim berjuluk Badai Pasifik itu juga memborong daftar penghargaan lainnya. PSBS Biak juga terpilih sebagai tim fair play di Pegadaian Liga 2. Penghargaan ini diberikan kepada tim yang mencatatkan rekor permainan apik serta menunjukkan sportivitas dan perilaku yang baik di dalam maupun di luar lapangan. Sementara itu, tak tanggung-tanggung, pemain andalan PSBS Biak Alexandro Pereira juga berhasil menyabet 2 gelar sekaligus. Penyerang berpaspor Brazil itu sukses menyandang predikat sebagai pemain terbaik dan top skor di Pegadaian Liga 2. Pereira mampu membukukan 19 gol, unggul jauh atas pesaingnya Matteo Silva yang berada di peringkat kedua dengan 14 gol. Keberhasilan PSBS Biak menjadi juara juga membuat Papua kini kembali mempunyai wakil lagi di kasta tertinggi. Pasalnya dalam 2 musim terakhir, kompetisi Liga 1 sudah tak memiliki wakil dari Bumi Cendrawasih setelah Persipura Jayapura terdegradasi pada musim 2021-2022. Tim Liputan melaporkan. Dipersembahkan oleh
ingat Mas, ingat Pegadaian. Pemirsa, menjelang puasa kami mengajak Anda untuk bertemu Midah Dahmalia, seorang mantan TKW asal Banten. Meski pulang ke Indonesia tanpa modal, Midah memberanikan diri mengolah ikan bandeng menjadi berbagai macam makanan. Ya pemirsa, usahanya ini pun menghasilkan cuan hingga ratusan juta rupiah. Inilah berani berubah mantan TKW menjadi bos bandeng. Sebelum saya memiliki olahan bandeng, saya adalah pekerja migran Indonesia di Malaysia dan saya kembali ke Indonesia tahun 2001. Saya bekerja di Malaysia ingin membantu perekonomian keluarga. Jadinya setiap bulan itu uang hasil gaji kita dikirim ke Indonesia. Jadi pada saat kita pulang ke Indonesia, kita tidak mempunyai tabungan. Saya berani berubah membuat olahan bandeng ini, yaitu karena saya lihat di sini adanya peluang usaha yang berpotensi menambah penghasilan, terutama untuk keluarga. Awal mula saya memulai unit pengolahan ikan ini yaitu pada tahun 2002 itu dibuka gerbang tol Serang Timur. Di situ ada banyak wisatawan atau pengunjung yang datang ke Banten. Secara otomatis mereka mencari olahan bandeng yang dijadikan ikon kota Serang untuk sekedar dicicipi atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Untuk bahan baku bandeng, saya mengambil bahan baku dari para pembudidaya di sekitaran Banten. Kesulitannya yaitu karena pada saat kita memulai produksi itu masih menggunakan cara yang tradisional, masih belum menggunakan alat. Jadi semua serba keterbatasan. Pada awal memproduksi olahan bandeng, saya memproduksi kisaran antara 5 kilo sampai 10 kilogram. Dan saat ini kita sudah memproduksi minimal 100 kilogram per hari. Harga jual olahan bandeng saya itu kisaran antara 15.000 sampai dengan 40.000. Kita jual melalui offline dan online. Omset saya untuk olahan bandeng saat ini kisaran rata-rata di angka per bulan 165 jutaan. Berawal dari hal kecil, akhirnya bisa menginspirasi banyak orang. Intinya harus semangat, tetap berkarya, pantang menyerah, dan berani berubah. Ya pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini dan selamat merayakan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946 bagi umat Hindu di Indonesia. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Ayudita. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa.